CN TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Pak Dewong, masih di channel Cinta Nusantara TV atau CN TV. Para sedulur, beberapa hari ini ya rame di media sosial tentang ada sekelompok yang mengaku Islam, dan kejadiannya itu di daerah Sumatera Utara ya, di Medan, melarang orang menjual daging babi atau B2 ya, dalam rangka untuk menghormati orang yang sedang berpuasa. Ini, menurut saya kelompok inilah sebenarnya yang bisa dikatakan penista agama. Kenapa saya katakan mereka itu penista agama? Agama ya yang saya anut, Islam, tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Tapi mereka melakukan hal seperti itu dan kemudian dipahami oleh orang-orang non-muslim bahwa itu aturan atau ajaran yang ada di kitab suci Al-Quran. Padahal tidak ada ya. Itu hanya ego mereka ya, yang ingin selalu dihormati. Orang-orang gila hormat itu. Ya lagian kalau kita pikirkan ya, kita bayangkan, kita renungkan pakai hati nurani ya, jangan pakai emosi. Jelunturungannya itu loh. Kita orang muslim puasa, kok melarang orang lain jualan, dagang. Dagang daging B2 itu memang sudah dari dulu. Dan itu tempatnya memang tempat buat jualan itu. Buat mereka berdagang. Karena apa? Mereka non-muslim. Daging B2 itu haram untuk orang Islam. Kalau untuk non-muslim ya nggak haram. Kok kita atau kelompok mereka itu ya, yang mengaku Islam itu memaksakan menghormati orang puasa, dilarang berjualan daging babi, daging B2. Loh apa hubungannya gitu loh. Mau bulan puasa atau tidak bulan puasa, ya kan nggak ada hubungan dengan daging B2. Kita nggak makan, kita mengharamkan. Ada orang jualan yang kita nggak makan, yang kita haramkan. Terus apanya gitu loh, yang mengganggu orang puasa itu di mananya gitu loh. Kecuali kalau mereka tuh siang-siang dagang es sop buah gitu ya, dengan warna-warni sirupnya, itu menggoda. Baru itu masuk akal. Itu pun nggak boleh dilarang, nggak ada ajarannya untuk dilarang. Nah ini daging B2. Sementara orang Islam itu nggak doyan. Kok katanya mengganggu? Apanya gitu dia mengganggu? Saya bingung orang mikirnya itu. Dan orang-orang Islam ya yang melakukan itu, kalau kita cari runtutannya ya, dulu di Jakarta ya, itu saya ngeliat sendiri bukan katanya. Yang sering melakukan itu, melarang orang dagang, melarang orang jualan itu adalah kelompok FPI, kelompok para Habib, yang dengan istilah sweeping itu, mereka, dan itu bukan katanya, saya melihat sendiri itu, memang mereka FPI itu dulu. Alhamdulillah sudah dibubarkan oleh pemerintah ya, tapi masih aja banyak yang menganut aliran itu gitu loh.
Yang jelas ini adalah paham dari para habib, paham dari Islam dari Yaman. Gitu loh. Jadi bukan Islam Nusantara, nggak ada. Dari NU nggak ada yang melakukan itu. Apalagi dari Muhammadiyah nggak ada yang melakukan itu. Ya orang-orang rombongan Habib itulah. Kalaupun ada orang NU yang melakukan itu, pasti mereka sudah kena doktrin oleh para Habib itu. Banyak kejadian di Jakarta orang jualan, ya, di Loarang, mana persiapan jualan sudah dari pagi dia masak buat nanti mempersiapkan buka. Otomatis kan persiapannya kan habis dulu udah ada persiapan namanya makanan kan, lauknya banyak, di sweeping oleh mereka. Sudah diamuk, diambilin itunya, dimasukin plastik jadi satu. Nah ini bagaimana gitu loh. Dan yang saya miris itu, wali kotanya ikut gitu loh. Membuat satu pernyataan bahwa larangan orang berjualan daging B2 itu. Ini saya bingung sama wali kotanya ini. Apa kelompok Islam ini dulu mendukung dia sehingga dia jadi, atau kalau dia melarang atau dia tidak mengikuti keinginan mereka, Pak wali kota ini takut nanti periode 2-nya nggak ada yang dukung atau bagaimana gitu loh. Jangan sampai sebuah keputusan diambil karena untuk kepentingan pribadi. Ini bahaya Pak, ya. Bahaya. Dan alhamdulillah ya ada perlawanan gitu loh. Dari mereka-mereka yang memang mengkonsumsi daging babi. Bagus menurut saya, memang harus begitu, harus dilawan, itu nggak benar gitu loh. Kalau saya sebagai orang Muslim justru malah merasa bahwa kelompok orang Islam itu yang menista agamanya sendiri. Akhirnya apa? Anggapan orang-orang non-Muslim kan Islam kok begitu ya? Islam kok menangnya sendiri ya? Nah, Islam yang kena, padahal nggak ada ajaran Islam seperti itu. Berarti penista sesungguhnya itu ya mereka itu. Menistakan agamanya sendiri, menistakan keyakinannya sendiri gitu loh. Ini sama daging B2 kok takut? Suruh nutup, suruh apanya gitu loh. Yang ditakut itu apanya gitu. Mau makan aja enggak, doyan aja enggak. Kok ada orang jualan dilarang? Otaknya itu di mana gitu loh. Sangat memalukan sekali, sangat memalukan ya. Saya bingung pikirnya itu apanya. Sama babi aja kok takut. Ini dagingnya gitu loh, kok takut. Bagaimana melawan Israel, melawan rudal-rudal itu gitu loh. Nah, kan kita ini sebagai Muslim kan nggak doyan daging babi. Terus mengganggunya itu di mana gitu loh, Mbok ya. Aduh. Mereka tuh benar-benar orang nggak punya otak menurut saya. Bikin malu umat Islam. Melecehkan ajaran Islam mereka itu. Nggak ada ajaran seperti itu. Yang ada ajaran Habib memang iya. Ajaran Rizik itu. Seperti itu. Rombongan mereka itu. Dikit sweeping. Razia minuman keras. Razia tempat-tempat hiburan. Sudah seperti polisi mereka itu. Nah sekarang kalau ada tempat hiburan, ya, itu kan yang resmi kan ada izinnya. Posisi di dalam, mau ada wanita yang seksi, mau ada wanita yang bagaimana, itu posisi di dalam gedung, nggak kelihatan dari luar. Bahkan suara musiknya pun nggak kedengaran sampai luar. Nah mengganggu apanya? Kok mengganggu orang puasa itu? Di mana ganggunya gitu loh. Giliran kita ya,
orang muslim, lihat saja. Bangunin sahur, wah pakai drum band anak kecil tuh. Orang non muslim tuh waktunya tidur mereka. Keganggu oleh kita seperti itu coba. Kalau dibalik seperti itu. Tapi mereka nggak apa-apa, santai gitu loh. Mereka tahu bahwa emang ini waktunya bulan Ramadan, memang budayanya seperti itu ya sudah gitu loh. Nggak apa-apa, mereka juga nggak apa-apa. Kayak apa berisiknya coba, waktunya orang tidur itu. Nggak, giliran mereka jualan, giliran mereka dagang kok nggak boleh. Yang dagang B2 itu kan ya emang non muslim. Dia lapaknya emang di situ. Sebelum bulan puasa juga dia jualan di situ. Masa ketika bulan puasa suruh berhenti 1 bulan nggak jualan, nggak makan. Nanti anak istrinya nggak makan bagaimana? Mau nggak mereka tanggung jawab itu? 1 bulan menafkahi orang-orang yang jualan itu? Nggak bakal, Pak. Mereka tuh orang-orang yang otaknya dangkal gitu loh. Malu saya sebagai orang Islam tuh malu melihat mereka itu ya. Nah, sekarang kalau ada orang-orang non muslim kemudian beranggapan bahwa kok begitu ya orang Islam kelakuannya yang menanya sendiri. Saya mau jawab apa gitu loh. Faktanya seperti itu mereka. Padahal tidak ada ajaran Islam yang seperti itu, nggak ada. Hormatilah orang berpuasa, jangan dagang. Nggak ada. Itu hanya tafsir mereka saja. Ya, kalau misalkan semua nggak dagang, nggak ada yang dagang. Seorang muslim wanita ketika, mohon maaf ya, datang bulan, menstruasi, itu kan nggak boleh berpuasa. Anak kecil itu pun nggak wajib berpuasa. Ada yang orang-orang sakit, ada orang-orang meriang, itu pun nggak puasa. Mereka tuh kalau nggak boleh dagang ditutup semua tuh bagaimana gitu loh. Justru ya kita kalau puasa melihat orang makan, melihat orang apa, kalau kita bisa menahan diri itu kan kita punya nilai lebih ya, punya nilai tambah gitu loh. Nah, kok malah takut yang nggak masuk akal. Daging babi, daging B2 itu kan kita nggak makan. Kok orang lain jualan dilarang? Itu otaknya gitu loh. Aduh, benar-benar otaknya terus dengkul itu orang-orang itu ya. Bingung saya kadang mikir orang-orang itu tuh. Sudah gayanya udah kayak orang suci saja. Udah nggak tahu malu, udah pada tua, nggak ada otak. Aduh. Saya kadang menyayangkan ya kok dari pihak kementerian, dari pihak pemerintah lah ya, itu kok didiamkan saja orang-orang seperti ini gitu loh. Memang kalau dibiarkan ajaran Habib ini merajalela, bahaya Pak, ya bahaya. Saya setuju kalau para Habib itu diusir aja lah dari Indonesia gitu, pulangkan saja ke negaranya, ke Yaman sana daripada bikin rusuh di sini. Dulu dia bikin rusuh, sekarang dia nggak bikin rusuh, tapi orang-orang sudah didoktrin oleh mereka. Akhirnya orang-orang itu yang meneruskan rusuh. Nah itu kan. Ya kalau saya boleh ya pinjam kata-katanya Rocky Gerung, mereka-mereka itulah yang pantas disebut dengan bajingan tolol ya. Mereka-mereka itu orang Islam itulah yang melarang orang jualan B2 itu. Itu cocok itu dengan kata-kata Rocky Gerung, bajingan tolol ya. Kepada sedulur, semoga kita waras ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.